Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen proyek akan membahas materi dengan judul Research Management. Pertama, saya akan membahas materi The Basic of Research Constraint. Jadi materi ini itu membahas tentang berbagai keterbatasan sumber daya yang dapat memengaruhi jalannya proyek dan membuat proses scheduling serta planning menjadi lebih sulit. Dalam proses manajemen, proyek tidak hanya bergantung pada jadwal aktivitas saja, tetapi juga pada ketersediaan research yang mendukung aktivitas tersebut. Walaupun jadwal proyek sudah dibuat cepat dan efisien, proyek tetap bisa mengalami masalah jika research yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya terbatas. Jadi ada beberapa jenis research constraint yang dijelaskan pada materi ini, yaitu pertama adalah human research. Jadi keterbatasan tenaga kerja adalah masalah yang paling umum dalam proyek. Jika jumlah pekerja tidak cukup, maka aktivitas yang seharusnya dilakukan bersamaan tidak dapat dijalankan secara paralel, yang berakibat pekerja itu harus multitasking, lembur, atau proyek menjadi lebih lambat. Yang kedua adalah physical constraint. Kondisi lingkungan atau lokasi proyek juga dapat menjadi hambatan. Contohnya kayak proyek pembangunan pembangkit listrik nuklir di Filipina yang dibangun dekat gunung berapi sehingga menimbulkan risiko besar dan akhirnya menjadi proyek yang bermasalah. Yang ketiga ada material sendiri atau bahan baku harus tersedia sesuai jadwal proyek. Jika material terlambat datang, maka aktivitas proyek juga ikut tertunda. Lalu yang keempat adalah budget constraint. Hampir semua proyek memiliki keterbatasan dana. Jika budget tidak cukup, proyek dapat mengalami keterlambatan, pengurangan kualitas, bahkan gagal diselesaikan. Yang kelima atau yang terakhir adalah equipment constraint. Jadi beberapa proyek tuh membutuhkan alat atau teknologi khusus. Jika alat tersebut digunakan bersama dengan proyek lain dan tidak tersedia saat dibutuhkan, maka aktivitas proyek dapat terganggu. Dalam materi ini juga menjelaskan 3 kondisi constraint dalam proyek. Yang pertama itu adalah time constraint project. Fokus utama proyek itu adalah menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, meskipun harus menambah research atau biaya. Yang kedua ada research constraint project, yaitu fokus utama proyek adalah membatasi penggunaan research agar tidak melebihi kapasitas yang dimiliki perusahaan, walaupun project mungkin menjadi lebih lama. Yang ketiga ada mixed constraint project, gabungan antara time constraint dan research constraint, di mana beberapa bagian proyek harus selesai tepat waktu, tetapi penggunaan resource tetap harus dikontrol. Lalu, selain itu, materi ini juga menekankan bahwa project manager harus mampu menyeimbangkan antara jadwal proyek, biaya, dan ketersediaan research. Contohnya itu seperti pada kasus Jeff, menunjukkan bahwa jadwal proyek bisa terlihat benar secara teori, tetapi menjadi tidak realistis jika satu orang diberi terlalu banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, diperlukan pengelolaan research yang baik agar tidak terjadi over allocation. Kesimpulannya adalah pada materi ini, yaitu The Basic of Research Constraint, menjelaskan bahwa keterbatasan research merupakan faktor penting dalam project management karena sangat mempengaruhi keberhasilan proyek baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil proyek. Baik, selanjutnya saya akan membahas research loading. Nah, pengertian research loading sendiri itu adalah proses mengatur dan melihat jumlah research yang dibutuhkan proyek pada periode waktu tertentu. Research itu bisa berupa tenaga kerja, waktu, alat, maupun material. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap aktivitas proyek memiliki research yang cukup dan tidak terjadi over allocation atau beban kerja berlebihan. Nah, fungsi research loading sendiri itu adalah digunakan untuk mengalokasikan research ke setiap aktivitas, melihat penggunaan research selama proyek, mendeteksi konflik research, dan memastikan jadwal proyek realistis. Biasanya itu dilakukan setelah kita tuh membuat work breakdown structure atau WBS, activity network, dan Gantt chart. Nah, contoh kasus pada materi ini itu adalah pada contoh proyek Jeff yang ditugaskan mengerjakan aktivitas
B dan C secara bersamaan. Karena hanya ada satu Jeff, ia harus bekerja hingga 80 jam dalam seminggu. Hal ini itu disebut over allocation, yaitu ketika beban kerja melebihi kapasitas normal research. Solusinya, aktivitas C dipindahkan ke Bob agar beban kerja lebih seimbang dan jadwal proyek menjadi realistis. Nah, ada juga pada materi ini membahas research usage table, yaitu tabel yang menunjukkan nama anggota tim, tugas yang dikerjakan, jumlah jam kerja, dan waktu pelaksanaan aktivitas. Tabel ini tuh membantu project manager melihat apakah ada research yang overload atau kurang dimanfaatkan. Jadi kesimpulannya, resource loading itu membantu project manager menyesuaikan jadwal proyek dengan kapasitas resource yang tersedia agar proyek berjalan lebih efektif, realistis, dan terhindar dari keterlambatan maupun konflik research. Selanjutnya masuk ke materi resource leveling. Nah, pengertian resource leveling sendiri adalah proses menyesuaikan penggunaan resource agar tidak terjadi konflik atau over allocation dalam proyek. Tujuannya itu adalah membuat penggunaan resource lebih seimbang dan realistis selama proyek berlangsung. Nah, tujuannya itu kayak memastikan resource tersedia pada waktu yang tepat dan menjaga penggunaan resource tetap stabil dan tidak berlebihan. Mengapa resource leveling itu penting? Dalam proyek itu sering terjadi beberapa aktivitas yang membutuhkan resource yang sama pada waktu yang bersamaan. Jika tidak diatur akan muncul over allocation, konflik resource, dan keterlambatan proyek. Karena itu, jadwal proyek harus disesuaikan agar sesuai dengan kapasitas resource yang tersedia. Nah, ada juga yang namanya heuristik atau aturan prioritas. Jadi beberapa aturan yang digunakan kayak aktivitas dengan slack paling kecil diprioritaskan, terus durasi paling pendek diprioritaskan, dan aktivitas yang membutuhkan resource terbesar diprioritaskan. Lalu contohnya itu kayak ditemukan kebutuhan resource mencapai 10 unit, padahal kapasitas maksimal hanya 9 unit. Itu tuh menunjukkan adanya over allocation. Untuk mengatasinya, kayak aktivitas non kritis yang memiliki slack itu dipindahkan, sedangkan aktivitas yang pada critical path itu tidak boleh ditunda. Jadi intinya itu resource leveling itu membantu project manager mengatur ulang jadwal proyek agar penggunaan resource lebih seimbang, mengurangi konflik resource, dan membuat proyek berjalan lebih efektif. Kita akan membahas salah satu alat visual yang sangat krusial dalam manajemen proyek, yaitu Resource Loading Chart. Yaitu alat ini digunakan untuk memetakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu, yaitu yang disinkronkan langsung dengan baseline jadwal proyek kita. Sebagai contoh, mari kita perhatikan jaringan proyek atau project network dan tabel kebutuhan resource berikut. Di sini kita bisa melihat setiap aktivitas memiliki durasi, waktu mulai, early start, slack, dan juga waktu tenggang, serta jumlah tenaga kerja atau resource yang dibutuhkan per harinya. Kemudian ketika kita membuat data tersebut ke dalam initial resource loading charts berdasarkan waktu, memulai paling awal atau early start, kita akan melihat gambaran masalah yang jelas. Secara normal, jalur kritis proyek ini seharusnya selesai dalam 12 hari. Namun akibat adanya keterbatasan sumber daya, jadwal proyek mengalami pembengkatan atau slip selama 2 hari sehingga mundur menjadi 14 hari. Mengapa ini terjadi? Jika kita lihat grafiknya, alokasi resource kita sangat tidak efisien. Terjadi ketimbangan yang besar pada hari kelima hingga hari ketujuh. Kita hanya menggunakan 2 unit resource per hari, padahal kapasitas kita ada 8 unit. Di sisi lain, proyek justru tertunda di akhir karena penumpukan aktivitas. Nah, untuk mengatasi konflik ini tanpa harus menambah biaya atau membeli aset baru, manajemen proyek dapat menggunakan teknik kreatif yang disebut splitting activities atau pemecahan aktivitas. Artinya kita menghentikan sementara suatu aktivitas di tengah jalan, mengalihkan resource-nya ke tugas lain yang lebih mendesak, lalu melanjutkan kembali nanti ketika sudah selesai. Nah, strategi ini sangat efektif diterapkan pada aktivitas yang memiliki slack atau waktu fleksibel yang besar. Dalam kasus ini, aktivitas C memiliki slack sebanyak 4 hari.
Perhatikan perubahannya pada grafik modifikasi ini. Kita memulai aktivitas C pada hari keempat selama 1 hari. Kemudian sisa 2 harinya kita tunda dan kita kerjakan nanti pada hari ke-10 dan 11 bersama dengan aktivitas E. Hasilnya luar biasa, pemanfaatan sumber daya menjadi jauh lebih rata dan efisien. Dan yang paling penting, proyek berhasil dikembalikan ke target awal yaitu selesai tepat waktu dalam 12 hari tanpa menunda aktivitas akhir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan managing resource in multi-project environment. Jadi uh, di sini kita membahas bagaimana perusahaan mengelola sumber daya ketika beberapa proyek dijalankan secara bersamaan. Dalam kondisi ini, organisasi sering menghadapi keterbatasan tenaga kerja, waktu, dan peralatan sehingga muncul konflik prioritas antar proyek. Jika pengelolaan sumber daya tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi keterlambatan jadwal, penurunan produktivitas, serta penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Menurut tantangan utamanya dalam lingkungan multiproyek meliputi schedule spillage atau keterlambatan jadwal, rendahnya utilisasi sumber daya, dan meningkatkan in-process inventory akibat terlalu banyak pekerjaan yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan prioritas proyek, mengurangi multitasking berlebihan, dan melakukan alokasi sumber daya secara seimbang agar seluruh proyek tetap berjalan efektif sesuai target organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan case study yang berjudul First Come First Serve Resource Challenges for Sunrise Restoration. Sunrise Restoration and Remodeling adalah perusahaan konstruksi kecil yang bergerak di bidang restorasi rumah akibat kebakaran dan banjir. Perusahaan ini menangani banyak proyek sekaligus dengan sumber daya yang terbatas. Setiap proyek dikelola oleh project manager yang bertanggung jawab terhadap biaya, waktu pekerjaan, dan kualitas hasil kerja. Permasalahan utama yang dihadapi Sunrise adalah keterbatasan sumber daya, terutama tenaga teknisi, subkontraktor, dan peralatan kerja. Perusahaan kesulitan mendapatkan subkontraktor yang berkualitas dan tersedia sesuai dengan kebutuhan proyek. Akibatnya, estimasi waktu pengerjaan sering tidak akurat dan banyak proyek mengalami keterlambatan. Untuk mengurangi biaya, perusahaan hanya memiliki 2 teknisi internal yang harus dipakai bersama oleh seluruh project manager. Sistem yang digunakan adalah first come first serve, yaitu siapa yang lebih dulu memesan teknisi atau peralatan akan mendapat prioritas penggunaan. Sistem ini menimbulkan persaingan antar project manager dan konflik internal karena sering terjadi perebutan sumber daya. Salah satu project manager, yaitu Tyler, merasa dirugikan karena rekannya, Ken, sering memesan teknisi dan peralatan lebih dahulu sehingga proyek Tyler tertunda dan biaya subkontraktornya meningkat. Tyler kemudian mengeluhkan sistem tersebut kepada pemilik perusahaan dan mengusulkan penambahan teknisi serta pembelian peralatan baru. Namun, pemilik perusahaan menolak karena keterbatasan anggaran dan menganggap persaingan justru meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu describe some of the resource constraints that Sunrise and its project manager are facing. Sunrise menghadapi beberapa kendala sumber daya, seperti keterbatasan jumlah teknisi internal, kurangnya subkontraktor yang berkualitas dan konsisten, serta keterbatasan peralatan kerja. Selain itu, banyak subkontraktor yang tidak tersedia sesuai jadwal, sehingga proyek sering terlambat. Sistem penggunaan sumber daya yang dipakai bersama juga menyebabkan konflik antar project manager karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan teknisi dan peralatan yang sama. Keterbatasan anggaran perusahaan juga membuat Sunrise sulit menambah tenaga kerja maupun membeli peralatan baru. Kemudian pertanyaan yang kedua, is Sunrise's current method of prioritizing resource assignments viable? Why or why not? Metode first come first serve yang digunakan Sunrise kurang efektif dan tidak layak diterapkan dalam jangka panjang. Sistem ini memang sederhana, tetapi menimbulkan persaingan tidak sehat antar project manager. Akibatnya, koordinasi kerja menjadi buruk dan sering terjadi konflik perebutan teknisi maupun peralatan. Selain itu, metode ini tidak mempertimbangkan prioritas proyek, tingkat urgensi pekerjaan, ataupun dampak keterlambatan terhadap perusahaan dan pelanggan. Sistem tersebut juga menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien dan dapat meningkatkan biaya proyek. Kemudian pertanyaan yang ketiga, how could technology alleviate some of Sunrise's resource management issues?
Jadi, teknologi dapat membantu Sunrise melalui penggunaan software manajemen proyek dan resource scheduling. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mengatur jadwal teknisi, subkontraktor, dan peralatan secara transparan, sehingga tidak terjadi perebutan sumber daya. Teknologi juga dapat membantu memantau progres proyek, estimasi biaya, dan waktu pengerjaan secara real time. Selain itu, database subkontraktor dapat dibuat untuk mengevaluasi kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga project manager lebih mudah memilih subkontraktor yang tepat. Dengan teknologi, koordinasi antar project manager menjadi lebih efektif dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saran Tyler untuk merekrut teknisi tambahan dan membeli lebih banyak peralatan akan menyelesaikan masalah sumber daya di Sunrise? Mengapa iya atau mengapa tidak? Nah, jika kita menelaah usulan yang diajukan oleh Tyler, sekilas langkah tersebut itu tampak solutif yang paling logis. Rumusnya sederhana, ketika terjadi kelangkaan sumber daya, maka solusinya adalah menambah kapasitas, baik dengan merekrut teknisi baru maupun membeli peralatan tambahan. Namun jika kita analisis lebih mendalam, dari perspektif manajemen operasional, usulan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Sunrise Restoration. Mengapa demikian? Karena masalah mendasar di perusahaan ini bukan murni masalah kekurangan fisik, melainkan kelemahan pada sistem, tata kelola, dan alokasi sumber daya. Saat ini, Sunrise menggunakan kebijakan first come, first serve. Siapa cepat dia dapat. Nah, kebijakan ini diperparah oleh sistem insentif komisi yang memicu kompetisi tidak sehat antar project manager. Mereka dituntut untuk menekan biaya proyek demi bonus pribadinya. Artinya apa? Artinya selama sistem alokasi ini tidak diperbaiki, menambah jumlah teknisi atau peralatan hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Konflik internal dan aksi saling membajak sumber daya antar proyek akan tetap terjadi karena regulasi internalnya itu tidak mengatur prioritas secara objektif. Nah, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan kekhawatiran dari pemilik perusahaan. Perekrutan karyawan baru dan pembelian aset merupakan keputusan investasi yang akan meningkatkan fixed cost atau biaya tetap secara signifikan. Padahal karakteristik industri restoratif properti ini sangat fluktuatif dan bergantung pada permintaan pasar. Jika volume proyek sedang menurun, aset dan tenaga kerja tambahan tersebut justru akan menganggur di gudang atau idle resource. Hal ini jelas akan menciptakan inefisiensi biaya yang merugikan finansial perusahaan. Jadi kesimpulan dan saran dari Tyler hanya menyembuhkan gejala di permukaan, tetapi gagal menyembuhkan akar penyebab dari masalah tersebut. Solusi yang jauh lebih efektif dan efisien bagi Sunrise Restoration bukanlah menambah aset, melainkan melakukan restrukturisasi manajemen sumber daya. Perusahaan perlu menerapkan sistem penjadwalan terpusat yang transparan, menetapkan skala prioritas proyek yang jelas, serta mengevaluasi kembali sistem insentif agar selaras dengan tujuan kolaboratif perusahaan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan case nomor 5. Jadi strategi first come and first serve itu yang ditetapkan Sunrise Restoration kurang efektif karena hanya memprioritaskan proyek berdasarkan urutan kedatangannya tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi, nilai proyek maupun kapasitas sumber daya yang tersedia. Akibatnya beberapa proyek penting mengalami keterlambatan dan tenaga kerja menjadi terbagi terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Solusi yang lebih tepat adalah perusahaan itu perlu menerapkan sistem prioritas proyek berdasarkan tingkat kepentingan dan deadline proyek. Selain itu, manajemen juga harus melakukan resource leveling dan perencanaan kapasitas tenaga kerja agar sumber daya dapat digunakan secara optimal. Dengan cara tersebut, proyek yang paling kritis dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pekerjaan proyek lainnya.